perkenalkan, nama saya Agnes Pindo Yolanda Prayanangin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Process of Going Public. Yang pertama, bagaimana sih terjadinya proses IPO? Proses IPO atau Initial Public Offering adalah di mana sebuah perusahaan yang awalnya tidak terdaftar untuk menjual sekuritas baru atau yang sudah ada dan dapat menawarkannya kepada publik untuk pertama kalinya. Sebelum adanya IPO, sebuah perusahaan dianggap sebagai perusahaan swasta dengan jumlah pemegang saham yang lebih sedikit, terbatas pada investor, dan pada investor awal. Lalu, setelah adanya IPO, perusahaan penerbit menjadi perusahaan publik di bursa saham yang diakui. Oleh karena itu, IPO juga dikenal dengan istilah Go Public. Selanjutnya, adapun gambaran umum proses IPO atau Initial Public Offering. Yang pertama, pilih bank untuk investasi. Yang kedua, uji tuntas dan pengajuan peraturan. Yang ketiga, harga. Yang keempat, stabilisasi. Dan yang kelima, transisi ke persaingan pasar. Langkah pertama yaitu pilih bank investasi. Pada langkah pertama dalam proses IPO adalah perusahaan penerbit memilih bank investasi untuk memberikan saran kepada perusahaan tentang IPO dan menyediakan layanan penjaminan emisi. Bank investasi dipilih sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, reputasi. Yang kedua, kualitas penelitian. Yang ketiga, keahlian industri. Yang keempat, distribusi, yaitu jika bank investasi dapat menyediakan sekuritas yang diterbitkan kepada lebih banyak investor institusional atau lebih banyak investor individu. Yang terakhir, hubungan sebelumnya dengan bank investasi. Langkah 2 yaitu uji tuntas dan pengajuan peraturan. Penjaminan emisi adalah proses di mana bank investasi atau penjamin emisi bertindak sebagai perantara antara perusahaan penerbit dan public investor untuk membantu perusahaan penerbit menjual set saham awalnya. Pengaturan penjaminan emisi berikut tersedia untuk perusahaan penerbit. Yang pertama, firm commitment, yaitu berdasarkan perjanjian tersebut, penjamin emisi membeli seluruh penawaran dan menjual kembali sahamnya kepada public investor. Pengaturan penjamin komitmen pasti menjamin perusahaan penerbit bahwa sejumlah uang tertentu akan dikumpulkan. Yang kedua, best effort agreement. Berdasarkan perjanjian tersebut, penjamin emisi tidak menjamin jumlah yang akan mereka kumpulkan untuk perusahaan penerbit. Itu hanya menjual sekuritas atas nama penjual. Yang ketiga, all or none agreement, yaitu kecuali semua saham yang ditawarkan dapat dijual atau penawaran dibatalkan. Yang terakhir adalah silence of underwriters, yaitu penawaran umum dapat dikelola oleh satu penjamin emisi atau sole managed atau oleh beberapa manajer. Jika ada beberapa manajer, satu bank investasi dipilih sebagai manajer utama atau pengelola pembukuan. Berdasarkan perjanjian tersebut, bank investasi utama membentuk sindikasi penjamin emisi dengan membentuk aliansi strategis dengan bank lainnya, yang masing-masing kemudian menjual sebagian dari IPO. Kesepakatan seperti itu muncul ketika bank investasi utama ingin mendiverifikasi resiko IPO di antara banyak bank. Yang selanjutnya yaitu langkah ketiga yaitu harga. Setelah IPO disetujui oleh SEC, tanggal efektif dan telah diputuskan. Sehari sebelum tanggal efektif, perusahaan penerbit dan penjamin emisi memutuskan harga penawaran, yaitu harga di mana saham akan dijual oleh perusahaan penerbit, dan jumlah pasti saham yang akan dijual. Dan memutuskan harga penawaran penting karena merupakan harga di mana perusahaan penerbit meningkatkan modal untuk dirinya sendiri. Faktor-faktor berikut akan mempengaruhi harga penawaran. Yang pertama, keberhasilan atau kegagalan roadshow. Yang kedua, tujuan perusahaan. Yang ketiga, kondisi ekonomi pasar. IPO sering kali dilakukan dengan harga yang terlalu rendah untuk memastikan bahwa masalah tersebut sepenuhnya diminati oleh investor publik. Bahkan jika itu mengakibatkan perusahaan penerbit tidak menerima nilai penuh dari sahamnya. Jika IPO underpriced, investor IPO mengharapkan kenaikan harga saham pada hari penawaran. Ini meningkatkan permintaan untuk masalah ini. Selanjutnya, underpricing mengompensasi investor atas resiko yang
mereka ambil dengan berinvestasi dengan IPO. Penawaran yang kelebihan permintaan 2 hingga 3 kali dianggap sebagai IPO yang baik. Selanjutnya yaitu langkah 4 adalah stabilisasi. Setelah masalah dibawa ke pasar, penjamin emisi harus memberikan rekomendasi analisis, stabilisasi setelah pasar, dan menciptakan pasar untuk saham yang diterbitkan. Penjamin emisi melakukan stabilisasi setelah pasar dalam hal terjadi ketidakseimbangan pesanan dengan membeli saham pada harga penawaran atau di bawahnya. Kegiatan stabilisasi hanya dapat dilakukan dalam waktu singkat, namun setelah jangka waktu tersebut, pinjaman emisi memiliki kebebasan untuk memperdagangkan dan mempengaruhi harga yang telah diterbitkan karena larangan tersebut. Yang kelima, yaitu transisi ke persaingan pasar. Tahap akhir dari proses IPO yaitu transisi ke persaingan pasar, dimulai 25 hari setelah penawaran umum perdana, setelah periode tenang yang diamanatkan oleh SEC berakhir. Selama periode ini, investor berlari dari mengandalkan pengungkapan dan prospektus yang diamanatkan menjadi pengungkapan dan diamanatkan menjadi mengandalkan kekuatan pasar untuk informasi mengenai saham mereka. Setelah periode 25 hari berlalu, penjamin emisi dapat memberikan perkiraan mengenai pendapatan dan penilaian perusahaan penerbit. Dengan demikian, penjamin emisi mengambil peran sebagai penasihat dan evaluator setelah masalahnya dibuat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, Pak.